Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan baik kali ini marilah kita bersama membuka kajian kita pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian berbahagia, rahimakumullah. Kita pada kesempatan baik kali ini akan mempelajari tentang integrasi agama dan sains. Ketika pemahaman sekuler mengatakan bahwa adanya perbedaan ataupun perbedaan makom antara kehidupan dunia dan akhirat, itu menjadi sebuah tantangan terbesar ketika pemahaman sekuler itu sudah merambah pada kurikulum kita, karena kita mengenal ada kurikulum agama dan kurikulum umum. Namun pada hakikatnya ilmu agama ataupun kita pelajari di sini adalah ad-din dan ataupun Islam itu sendiri, dan sains itu merupakan suatu perpaduan ataupun bisa dikatakan bahwasanya sains itu berawal dari Islam itu sendiri. Dalam mafhudzat kita pelajari bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban belajar ataupun menuntut ilmu itu adalah diperuntukkan untuk kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Maka kewajiban kita pula ketika kita mengimplementasikan dalam firman Allah yang pertama, perintah Allah yang pertama kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas apa yang telah Allah ciptakan. Bagaimana kita memperhatikan alam, bagaimana kita memperhatikan lingkungan sekitar. Dari pengamatan itu, survei lapangan itu memunculkan sebuah hipotesa, dan hipotesa itu dibutuhkan sebuah uji bahwa penelitian kita itu bisa memunculkan sebuah ilmu pengetahuan baru. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah ada itu bisa dikaji ulang dan dikaji kembali, diriset kembali menjadi sebuah hipotesa dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru. Disitulah perkembangan ilmu pengetahuan yang tak pernah berhenti, di mana Allah memerintahkan kita untuk pertama kalinya itu adalah membaca. Dengan membaca kita tahu, dengan belajar agama kita tahu bagaimana cara praktek ibadah kita, baik praktek ibadah sholat dan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Disinilah kita mencoba untuk memahami bahwa sains itu sendiri itu ketika pada zaman sebelum Masehi, di situ Plato dan Aristoteles itu mengawali dengan cara berpikir radikalisme, yaitu dengan pendekatan ilmu filsafat. Bagaimana kebijaksanaan itu hadir ketika melihat sesuatu. Sesuatu itu dilihat dari sisi kebenarannya ketika kebenaran itu bersifat relatif. Dan disinilah muncul beberapa aliran-aliran dalam Islam sendiri dan beberapa mazhab yang kita pahami. Di sini ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Kita ini menjadi sebuah komunitas ataupun tabi'in, para tabi'in yang telah lama meninggalkan taklid kita yang hanya mengikuti tanpa tahu sebab musababnya. Tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan mempelajari hal-hal yang seharusnya kita pelajari dalam agama dan juga realitas kita, sehingga menimbulkan beberapa
macam pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, itu kita bisa meningkatkan wawasan kita, pemahaman kita tentang hidup ini, bahwa hidup ini adalah amanah ilahi, di mana manusia diamanahkan sebagai khalifah fil ard. Ketika khalifah fil ard itu memiliki panutan, ketika panutan tersebut adalah pembelajaran, maka tidak salah ketika hadis Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, utul bilang ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ketika masa-masa kanak-kanak kita terdahulu, kita belajar mempelajari dari huruf per huruf, kata per kata, sampai kita lancar membaca secara kalimat per kalimat. Dan pada masa dewasa ini kita memahami kalimat per kalimat itu menjadi sebuah makna kehidupan, bahwa kehidupan ini tidak akan pernah berakhir selama manusia ini masih bisa dilaksanakan amanahnya sebagai khalifah fil ard. Dan yakinlah bahwa manusia ini bisa ketika manusia itu bisa mengendalikan dirinya dari godaan-godaan yang bisa saja bisa hadir dari kanan, kiri, depan, ataupun belakang. Hadirin rahimakumullah, wacana tentang relasi integrasi agama dengan sains sudah muncul sejak awal abad ke-20. Ada yang memiliki persetujuan dan ada juga tantangan ketika wacana ini hadir. Dan perkembangan selanjutnya, relasi ini pun kemudian memunculkan banyak perdebatan, baik di kalangan agamawan maupun ilmuwan saintis sendiri, bagaimana bentuk relasi ideal antara agama dan sains menjadi topik utama perdebatan. Teman-teman sekalian, saya merujuk dari bukunya Ahmad Mahmud Syamsuddin tentang integrasi multidimensi agama dan sains. Bagaimana kita membuka cakrawala kita, bagaimana ruang integrasi agama dan sains itu kita hadirkan dan mencoba meraih kembali peradaban Islam yang dulu pernah mengalami kejayaan dan hampir punah ketika kekuasaan Turki Utsmani itu direbut oleh tentara Mongol, sehingga literasi kita diperebutkan oleh Barat, dan kita mencoba kembali untuk mengintegrasikannya, memadukannya, bahwa sains ini tiada lain, awal mulanya secara historis ini berawal dari Islam yang pertama kalinya untuk mengkaji tentang ilmu pengetahuan di sini. Dan disinilah fastabiqul khairat, perkembangan ilmu pengetahuan ini antara timur dan barat di sini menjadi sebuah realitas. Bagaimana khazanah ilmu keislaman, yang ambil saja kita contohkan ekonomi Islam, bagaimana ekonomi konvensional diretaskan dalam nilai-nilai Islam itu menjadi sebuah konsep ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam itu mengutamakan transparansi dalam transaksi, transparansi dalam mudorobah bagi hasil ketika mudorib dan penerima amanah kredit ataupun penerima amanah bagi hasil di sini bisa menjalankan amanahnya, bahwa dana yang diputar dalam kegiatan produksi itu
itu harus bisa dijalankan secara maksimal, proporsional, dan transparansi secara akuntabel. Di mana hal inilah yang masih menjadi sebuah tantangan bagi bangsa kita ketika konsep ekonomi Islam di sini masih didominasi oleh transaksi murabahah, dan mudharabah di sini menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama. Sisi utama daripada ekonomi Islam di sini adalah mudharabah, dan di sini bagaimanakah kita mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran pada diri kita sehingga pribadi kita bisa diterima bagaimanapun keadaan kita. Apakah kita sebagai mudharib ataukah kita sebagai penerima amanah dana mudharabah tersebut di situ. Dan ketika nilai-nilai kejujuran itu sudah terinternalisasi pada diri setiap masing-masing individu kita, kita bisa memaksimalkan roda perekonomian kita, karena pada intinya nilai daripada dana tersebut ataupun value daripada uang itu hakikatnya adalah untuk berputar, tidak mengendap dalam sebuah saldo, tapi dimaksimalkan dalam kegiatan produksi untuk meningkatkan roda perekonomian di negeri kita. Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai dasar etik, bahwa keduanya itu memberikan basis etik dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Islam itu mempunyai sebuah rujukan utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana ilmu pengetahuan hasil daripada riset kajian Islami itu tidak boleh keluar daripada koridor-koridor Islami ataupun tatanan dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang tentunya itu bisa dilakukan secara proporsional, secara metodologis, di mana kajian tersebut bisa menghasilkan sebuah pengetahuan-pengetahuan baru, dan pengetahuan-pengetahuan baru itu bisa dimaksimalkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan Islam ataupun sains Islam di sini. Di sini dalam Quran surat yang ke-28 ayat yang ke-50 di sini terdapat larangan untuk mengikuti hawa nafsu kita di situ ya, karena nafsu inilah yang mendorong kita dan menggiring kita kepada kemadorotan, kemaksiatan, sehingga kita mencoba untuk membatasi diri kita, membatasi akal pemikiran kita, bagaimana akal pemikiran kita itu terarah sehingga terhindar daripada hawa nafsu yang membawa kepada sebuah hipotesa yang bersifat madorot. Dan perintah itu menghindari pula kita kepada subjektivitas, karena subjektivitas ini yang menjadi sebuah bisa dibilang menjadi sebuah racun ya, racun dalam ilmu pengetahuan, karena substansi daripada ilmu pengetahuan itu bersifat objektivitas, terlepas daripada subjek peneliti tersebut, subjek daripada pengkaji ilmu tersebut. Disinilah dalam Al-Quran itu sudah menegaskan bagaimana kita untuk menghindari subjektivitas berupa rasa cinta atau benci berkelebihan dan prasangka yang tak berdasar. Oke, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Marilah kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.